Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Salyo Dipati. Di video kali ini saya telah merangkum sebuah alur cerita film berjudul Sword of Dynasty. Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam dari seorang anak pembuat pedang terbaik di dunia, sekaligus pemilik pedang terkuat. Di mana sang ayah harus tewas di tangan jenderal kerajaan saat membuat pedang tersebut, hingga semua teman-temannya yang juga harus meregang nyawa, ketika menemaninya menjalankan sebuah misi. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan like-nya ya. Lalu silakan duduk yang manis, dan selamat menyaksikan. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pembuat pedang terbaik di dunia, yang bernama Meng Yesi. Di mana Meng Yesi ini diperintahkan untuk membuat sebuah pedang terbaik oleh kaisar, dan pedang itu diberi nama Hongguan, atau berarti pedang cahaya. Akan tetapi seorang jenderal yang bernama Yong Huan ternyata telah berkhianat kepada kerajaan. Yong Huan berambisi untuk merebut tahta kekaisaran, dan juga merebut pedang Hongguan ini. Di sisi lain, sang pembuat pedang yaitu Meng Yesi yang telah mencium rencana busuk dari sang jenderal, ia kemudian membuat pedang kedua yang lebih sakti dari pedang Hongguan. Dan pedang ini diberi sebuah nama yaitu pedang Chen-Yin. Namun sebuah malapetaka datang sebelum pedang Chen-Yin selesai dibuat, atau lebih tepatnya tahap terakhir, yaitu menajamkannya karena masih tumpul. Di hari itu sebelum pedang Hongguan diambil oleh sang kaisar, Jenderal Yong Huan mendatangi rumah Meng Yesi untuk mendahului mengambil pedang Hongguan. Di sini, Jenderal Yong Huan memerintahkan para pengikutnya untuk menghabisi siapa saja yang berani menghalanginya. Di sisi lain anak dari sang pembuat pedang berlari dengan begitu ketakutan. Anak itu masuk ke dalam rumah dan menutup rapat-rapat pintu rumahnya, dan segera menemui ayahnya yang sedang berusaha menyelesaikan pedang Chen-Yin. Mengetahui jika jenderal telah datang, sementara pedang Chen-Yin juga belum selesai, ia pun kemudian menimpa pedang dengan darah anaknya sebagai tanda pemilik sah, sekaligus pawang dari pedang terbaik tersebut. Sementara itu di luar rumah, terlihat para anak buah dari Jenderal Yong Huan yang berusaha masuk ke dalam rumah. Mereka membunuh semua orang yang diperintahkan oleh kaisar untuk menjaga pedang Hongguan. Dengan membawa anaknya, sekaligus pedang Chen-Yin yang belum selesai ini, Meng Yesi mencoba pergi dari tempat tersebut. Ia sadar jika nyawanya tidak akan terselamatkan. Ia kemudian menyuruh putranya untuk pergi menyelamatkan diri dengan membawa pedang Chen-Yin. Anak itu pun menangis karena tidak ingin berpisah dengan ayahnya, akan tetapi keadaan yang semakin mendesaknya membuat Meng Yesi mendorong anaknya hingga tercebur ke dalam sungai. Bersamaan dengan hal itu Jenderal Yong Huan yang berhasil mengejarnya, langsung menusukkan pedang ke tubuh Meng Yesi. Dan akhirnya Meng Yesi pun tewas di hadapan sang anak. Sementara sang anak hanya bisa menangis menyaksikan ayahnya terkapar. Ia pun bertekad suatu hari nanti akan membalaskan dendam ayahnya. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Cerita kemudian berpindah ke 10 tahun kemudian. Di sebuah kota, yang disebut dengan Kota Merah ini, anak dari sang pembuat pedang telah tumbuh menjadi seorang remaja, dan anak ini bernama Meng Yang. Di sini dia sedang menemui seorang pembuat pedang, ia berniat untuk mengasah pedang Chen-Yin. Akan tetapi si pembuat pedang itu mengatakan, bahwa sebanyak apapun uangmu, dan sebesar apapun imbalannya, ia tidak akan mampu mengasah pedang tersebut. Dengan rasa yang begitu kecewa, Meng Yang pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Diketahui, jika Meng Yang di kota ini tinggal bersama dengan teman-temannya, yang rata-rata mereka itu adalah yatim piatu dan menjadi anak jalanan. Mereka pun bekerja apapun hanya agar dapat makan dan menyambung hidup. Tak jarang mereka semua juga harus menahan lapar, karena tidak ada uang untuk sekedar membeli makanan. Hingga pada suatu hari, ada seseorang menawari mereka sebuah pekerjaan, yaitu mengawal seorang bangsawan menuju ke ibu kota. Awalnya mereka menolak, karena saat itu situasi sedang rawan. Banyak terjadi perampokan dan pembantaian di mana-mana. Tentu pekerjaan tersebut sangatlah membahayakan nyawa mereka, namun setelah mereka mengetahui jika imbalan dari pekerjaan tersebut adalah segepok emas, ditambah dengan mereka yang selama beberapa hari ini juga belum makan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengambil pekerjaan yang penuh dengan risiko tersebut. Mereka pun diberi uang muka sebesar 1000 liang emas. Dengan perasaan gembira, mereka langsung menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan, dan juga kebutuhan lainnya. Mereka juga membagikan rezeki kepada para pengemis yang berada di tempat mereka tinggal. Mereka juga tidak lupa untuk membeli pakaian dan juga kuda. Singkat cerita,
Mereka pun berangkat untuk mengawal sang bangsawan muda menuju ke ibu kota. Sampai pada malam harinya, mereka memutuskan untuk beristirahat dan menginap di sebuah penginapan. Di sana mereka dibuat terkejut saat pemilik penginapan itu memanggil sang bangsawan dengan panggilan yang mulia. Salah satu teman Meng Yang yang bernama Xiaoyi berkata, apakah pria itu sebenarnya adalah seorang pangeran dari kerajaan? Dan ternyata yang dibilang oleh Xiaoyi adalah benar, karena pemuda itu pun mengakui jika dia sebenarnya adalah putra mahkota dari kerajaan. Di sisi lain Meng Yang yang mengetahui jika yang dikawalnya adalah putra raja, Meng Yang kemudian berencana untuk membatalkan pengawalannya itu. Karena menurutnya mengawal seorang putra mahkota sama saja dengan mengantarkan nyawa kepada para pemberontak kerajaan. Ditambah dengan masa lalu dari Meng Yang ini yang begitu mengenaskan. Karena ayahnya dibunuh oleh pihak kerajaan. Rasa balas dendam pun masih begitu berkobar di dalam dirinya. Tak lama kemudian mereka diserang oleh orang-orang bertopeng yang berniat untuk membunuh pangeran, dan mau tidak mau mereka semua pun harus ikut bertarung melawan orang-orang bertopeng. Akan tetapi kemampuan dari orang-orang bertopeng ini jauh di atas mereka, hingga mereka pun mulai terlihat terdesak. Di sini kemudian sang pangeran bilang, jika kalian ingin membunuh, bunuhlah aku. Akan tetapi jangan kalian sakiti teman-temanku. Kemudian pemimpin dari kelompok bertopeng itu bilang bahwa, tidak akan ada yang bisa lolos setelah melawanku. Lalu ia pun terlihat mengayunkan pedangnya untuk membunuh sang pangeran, akan tetapi Meng Yang berhasil menghadang pria itu dengan pedang canggihnya. Setelah mengetahui kekuatan dari pedang Chenying ini, pemimpin kelompok bertopeng itu kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur. Akhirnya Meng Yang dan teman-temannya pun, termasuk juga dengan sang pangeran berhasil selamat. Kemudian sang pangeran di sini menjelaskan, jika orang tadi yang ingin membunuhnya adalah seorang pembunuh nomor 1 dari planet putih, yang bernama Jiu Liu. Dia bukanlah tandingan orang-orang biasa seperti kalian. Dan maka dari itu sang pangeran menyuruh mereka untuk berhenti mengawalnya. Sang pangeran juga menambahkan, jika ia dipanggil ke istana adalah bertujuan untuk mengambil alih tahta kerajaan, dan orang-orang yang ingin membunuhnya, pasti ada maksud dari hal tersebut, tambah sang pangeran. Ia kemudian pergi meninggalkan Meng Yang dan juga teman-teman yang lain. Di sisi lain Meng Yang mengatakan kepada teman-temannya jika ia akan tetap mengawal pangeran sampai ke kerajaan. Meskipun hal tersebut sangatlah berbahaya. Kemudian Meng Yang menyuruh teman-temannya untuk kembali ke Kota Merah. Singkat cerita, Meng Yang dan juga sang pangeran pun melanjutkan perjalanan, hingga mereka sampai di sebuah perkampungan yang dipenuhi dengan mayat para pemberontak. Lalu sang pangeran menjelaskan jika orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang lebih kejam dari para pemberontak itu. Di malam harinya, saat mereka beristirahat, Meng Yang pun menanyai pangeran, kenapa seorang putra mahkota bisa tinggal di sebuah kota terpencil yaitu Kota Merah. Pangeran pun kemudian menjelaskan bahwa, dirinya dulu menentang ayahnya. Ketika sang ayah memerintahkan untuk menyita semua senjata di kerajaan. Ayahnya saat itu sangat marah dengan tindakannya, hingga ia pun dibuang dan diasingkan di Kota Merah. Tak lama kemudian terlihat teman-teman Meng Yang yang menyusul. Meng Yang pun marah melihat teman-temannya mengikutinya, karena ini adalah sebuah perjalanan yang sangat berbahaya, dan pasti akan membahayakan keselamatan dari teman-temannya. Di sisi lain ternyata Jiu Liu mengikuti mereka, ia langsung mengejar untuk kembali membunuh sang pangeran. Pangeran, Meng Yang, dan juga satu temannya berusaha untuk melarikan diri, dengan memaksa Meng Yang yang ingin menyelamatkan ketiga temannya, yang berhasil ditangkap oleh anak buah dari Jiu Liu. Dan ketiga temannya pun harus tewas di tempat itu. Sementara memang Yang dan yang lainnya terpeleset hingga jatuh ke dalam jurang. Di sini mereka pun akhirnya ditemukan oleh para pemberontak kerajaan. Para pemberontak ini adalah sekumpulan orang yang merasa tertindas oleh kerajaan yang dipimpin oleh ayah dari sang pangeran ini. Pemberontak ini adalah yang dipimpin oleh seorang kesatria, yang bernama Komandan Cheng. Mereka semua meminta pertanggungjawaban dari sang pangeran, atas kekejaman dan ketidakadilan ayahnya. Para pemberontak ini pun melampiaskan kemarahan mereka dengan akan membakar sang pangeran. Saat tumpukan kayu itu akan dinyalakan, Meng Yang kemudian angkat bicara, dan menjelaskan kepada semua para pemberontak itu bahwa, sebenarnya sang pangeran adalah orang baik, tidak seperti ayahnya. Ia selama ini tidak mengetahui keadaan kerajaan.
Kemudian sang pangeran berjanji bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin yang baik, adil dan merubah keadaan yang sekarang ini menjadi keadaan yang tenang dan aman. Scene berpindah ke kerajaan. Terlihat pemimpin pasukan bertopeng yaitu Jiwu Liu yang menemui Jenderal Yonghuan. Di sini ia mengembalikan sebuah pedang, yang ternyata itu adalah pedang Hongguan. Ia juga meminta maaf kepada Jenderal Yonghuan karena tidak berhasil membunuh pangeran, dan membawa kepalanya. Setelah mendengar hal tersebut Jenderal Yonghuan yang sangat kecewa dan marah ini terlihat langsung segera menarik pedangnya. Untuk menghabisi Jiwu Liu, yang dianggapnya sudah tidak berguna ini. Akan tetapi Jiwu Liu yang mengetahui niat busuk Jenderal, berbalik untuk mengancamnya, dan akan membongkar semua kebusukan dari sang Jenderal. Sementara itu, di tempat lain, terlihat sang pangeran, Meng Yang, dan juga temannya, telah sampai di perbatasan ibu kota. Di sini mereka pun telah ditunggu oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Jenderal Yonghuan. Pada awalnya sang pangeran dan yang lain, mengira jika Jenderal Yonghuan menjemput mereka. Tapi ternyata niatan dari Jenderal Yonghuan justru ingin membunuh mereka. Dan pertarungan pun terjadi. Saat Jenderal Yonghuan menarik pedangnya, di sini Meng Yang menyadari, jika pedang tersebut adalah pedang Hongguan yang dibuat oleh ayahnya. Dan sekilas ia pun teringat kembali dengan kejadian di mana ayahnya dulu tewas ditebas oleh Jenderal Yonghuan dengan pedang itu. Dengan amarah penuh dendam, Meng Yang pun langsung menyerang sang jenderal. Akan tetapi karena dirinya tidak begitu menguasai pedangnya, akhirnya pedang itu pun terputus menjadi dua bagian. Ketika terdesak, dan jenderal akan membunuhnya, sang pangeran pun langsung melemparkan pedangnya ke arah Jenderal Yonghuan. Xiaoi pun mencoba untuk menyelamatkan Meng Yang, yang sudah tidak berdaya. Akan tetapi Jenderal Yonghuan berhasil melukai Xiaoi dengan pedangnya, hingga terluka parah. Namun untungnya Xiaoi dan juga Meng Yang berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Di sini ia berpesan kepada Meng Yang agar jangan menyerah, tetap ke tujuan awal yaitu memperbaiki keadaan yang kacau saat ini. Ia juga menambahkan agar Meng Yang tidak lupa dengan teman-temannya yang lain yang telah pergi mendahului mereka. Dan karena luka yang lumayan parah, akhirnya Xiaoi pun menghembuskan nafas terakhirnya di pundak Meng Yang. Tentu hal tersebut sangatlah membuat Meng Yang bersedih, karena semua teman-temannya telah tewas. Dengan kesedihan yang begitu mendalam, ia pun memutuskan untuk membuang pedangnya, karena ia menganggap jika pedangnya sudah tidak berguna lagi. Di sisi lain, sang pangeran telah berhasil tertangkap, dan kemudian dibawa ke kerajaan. Ia dipertemukan dengan sang ayah yang terlihat sedang sakit parah. Akan tetapi di sini Yonghuan justru membunuh kaisar di depan mata sang pangeran. Sang pangeran pun hanya bisa menangis melihat ayahnya tewas. Tak di situ saja. Jenderal Yonghuan berlanjut dengan merekayasa pembunuhan ini seolah-olah adalah ulah dari anaknya sendiri, yaitu pangeran. Di sisi lain Meng Yang yang kini tengah frustasi, sedang berjalan menuju ke Kota Merah. Di tengah perjalanan, ia kembali melihat mayat para pemberontak yang dibunuh dengan sangat kejam. Tiba-tiba dari belakang, seseorang menodongnya dengan pedang. Dan ternyata orang itu adalah Jiwu Liu. Kemudian Jiwu Liu menjelaskan bahwa yang telah membunuh mereka semua adalah ulah dari Jenderal Yonghuan. Kini Jiwu Liu telah sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Jenderal Yonghuan. Dan ia kemudian mencoba untuk memberitahukan semuanya kepada Meng Yang. Setelah mendengar semua penjelasan dari Jiwu Liu ini, Meng Yang kini telah kembali bersemangat. Ia memutuskan untuk mencari pedangnya yang telah ia buang. Sementara itu di kerajaan, sang pangeran tengah diadili dengan akan dipenggal kepalanya. Yang padahal itu hanya fitnah licik dari sang jenderal. Dengan begitu sombongnya, Jenderal Yonghuan kemudian berkata, jika ada satu orang yang berani melanggar dan memberontak kepada kerajaan, ia akan memenggal kepala orang itu. Dan jika ada satu kota yang seperti itu, ia akan memenggal kepala semua orang di kota tersebut. Tiba-tiba, dari belakang terlihat seorang pemuda yang datang. Dengan sangat lantang pemuda itu bilang, jika ia akan melawan Jenderal Yonghuan. Dan pemuda tersebut ternyata adalah Meng Yang. Ia datang tidak sendiri. Ia bersama dengan Jiwu Liu yang telah sadar, para pemberontak, dan juga orang-orang yang menentang kerajaan, khususnya Jenderal Yonghuan. Kini pertarungan besar pun tak bisa dihindarkan lagi. Meng Yang dengan amarahnya langsung mencoba untuk menuju ke tempat Jenderal Yonghuan. Sang jenderal yang merasa sedikit ketakutan,
lalu membawa masuk sang pangeran. Anak buah sang jenderal yang mencoba untuk menghadang pun berhasil dibantai abis. Mengyang sedikit terluka, darahnya menetes mengenai pedang yang telah patah itu. Dan secara ajaib, tiba-tiba pedang itu memanjang, dan kembali ke bentuk semula. Ia pun mengamuk, dan dengan sangat cepatnya ia pun menghabisi semua pengikut dari Jenderal Yonghuan dengan pedang Chen Yin. Hingga akhirnya ia pun berhadapan dengan sang jenderal. Orang yang telah membunuh ayahnya dan semua teman-temannya. Pertarungan antara dua pedang terkuat di dunia pun terjadi. Dengan tekad yang begitu kuat bercampur dengan semangat juang teman-temannya, Mengyang pun berhasil menusuk sang jenderal dengan pedangnya, hingga jenderal pun tewas. Kini semua dendam pun akhirnya terbalaskan. Film pun diakhiri dengan sang pangeran yang menjadi kaisar menggantikan ayahnya. Pangeran bertekad untuk mengembalikan keadaan yang adil dan aman untuk semua rakyatnya. Sementara Mengyang memilih untuk kembali ke Kota Merah. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film kali ini. Semoga terhibur. Sampai jumpa.